Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang Far Cry 6. Jadi aku pengen ngasih asumsiku pribadi di game Far Cry 6 ini, menurut aku game yang paling beda daripada game Far Cry sebelum-sebelumnya. Aku main game Far Cry dari game Far Cry 3, 4, 5, 6 ya. Tapi untuk game Far Cry 5 menurut aku pribadi itu absurd ya. Mungkin teman-teman punya pendapat berbeda di game Far Cry 5, tetapi bagiku itu absurd. Ya. Mungkin di game Far Cry 6 ini juga itu punya konsep yang berbeda dari developernya ketika menampilkan sebuah visual, terus juga menampilkan sebuah cerita yang berkaitan dengan game Far Cry 3, 4, dan 5 gitu ya. Di game Far Cry 6 juga menurut aku secara pribadi ini sangat banget buat dikaji lewat sosiologi politik secara luas gitu ya, nggak cuma sosiologi politik, sebenarnya ada sosiologi ekonomi mungkin ya, pembangunan dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja. Untuk malam hari ini pembahasannya kita akan mulai dari pendahuluan dulu. Yang kedua kita akan membahas tentang penunjukan Anton Castillo sebagai El Presidente. Yang ketiga kita akan membahas Dani Rojas selaku aktor utama bergabung dengan grup Libertad. Yang keempat ada kekalahan Anton Castillo dan kemenangan rakyat. Nah, mulai kita masuk. Ini aku pengen ngejelasin sekilas tentang Far Cry. Game Far Cry ini sebenarnya game yang udah lama publish ya, terutama game Far Cry 6 ini udah lama publish. Kalau nggak salah di tahun 2021 kalau nggak. Game ini punya latar belakang di negara fiksi bernama Yara. Ya. Pada tahun 1967 terjadi sebuah gerakan revolusi terhadap Presiden Gabriel Castillo. Hingga akhirnya Yara ini mengalami kemerosotan ekonomi selama 47 tahun. Di sini kita akan diperlihatkan nantinya tuh ya sama Dani Rojas. Dani Rojas ini kalau kalian baru pertama kali main game Far Cry, itu akan dikasih pilihan laki atau perempuan. Di pojok kiri bawah kalian bisa lihat sosok Dani Rojas yang laki-laki ya, dan temannya yang perempuan itu bernama Lita, dan laki-laki yang pakai kaos oblong itu bernama Alejo atau Aleo ya. Sayangnya ketika lagi ngumpul-ngumpul ya, nongkrong, si Dani Rojas ini dan teman-temannya, tiba-tiba ada tentara datang untuk melakukan pengecekan, penarikan paksa rakyat untuk bekerja sebagai petani di ladang Viviro ya. Tetapi si Alejo ini karena dia memprotes ya terhadap tentara, terhadap ngatain tentara itu, akhirnya Alejo ini mati ditembak sama si tentara tersebut. Singkat cerita, si Lita dan si Dani ini berusaha kabur dari Yara, berusaha melarikan diri pakai kapal gitu. Tetapi nantinya si Dani ini memutuskan untuk bergabung dengan grup perlawanan Libertad. Nah, kalau kalian pengen lihat gimana sih Yara itu kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu merupakan peta dari negara Yara. Dan untuk Gabriel Castillo dan juga Anton Castillo dan anaknya kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Anton, seorang presidennya, bertekad menjadikan Yara ini sebagai negara makmur, kayak bapaknya dulu si Gabriel Castillo ya, dengan menjual obat bernama Viviro. Viviro ini adalah obat kanker yang hanya bisa tumbuh di negara Yara. Makanya Viviro ini jadi pembangkit ekonomi negara Yara. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Anton selama ini ditutup-tutupin sama Anton. Ada rakyat yang dipaksa bekerja ya, dipaksa bertani tanpa dibayar. Mereka dipekerjakan paksa, mereka kelaparan, rakyat kelaparan ya. Terus juga mereka
apabila melawan atau kabur akan dibunuh. Jadi ketika mereka bertani ini mereka diawasin hampir 24 jam sama tentara FND. Ya, kalian bisa lihat di kiri itu ada gambarnya Viviro yang dibakar sama si Dani Rojas. Dan di kanan itu merupakan bendera dari Yara yang rezimnya si Anton Castillo. Kalau kita lihat dari kasus yang ada seperti ini, ya, kalau kita lihat dibahas secara sosiologi politik, seperti apa yang diungkapkan oleh sosiolog asal Italia bernama Vilfredo Pareto, ya, bahwasanya elit, gitu ya, elit itu merupakan atribut konstan sepanjang sejarah umat manusia. Sehingga elit ini nggak hanya muncul sebagai produk kekuatan ekonomi, tetapi juga membangun dominasi sebuah setting sosial. Awalnya, si Anton Castillo ini tidak hanya membangun ekonomi Yara, tetapi lama-kelamaan dia membangun dominasi dengan membuat tentara buatan atau tentara loyalitas si Anton Castillo untuk semakin kuat dominasi dia di Yara. Yang terakhir, dia menyeting sosial sesuai keinginan si Anton. Dengan catatan apa? Mereka yang melawan Anton akan langsung dibunuh. Nah, setting sosial seperti ini yang dikontrol akhirnya sama elit. Ketika mereka sudah menguasai ekonomi, mereka juga akan membangun dominasi dan juga membangun setting sosial. Sebenarnya kalau kita kaitin lebih jauh, ini seperti apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Ada basic structure sama super structure. Basic structure-nya adalah, kalau katanya Karl Marx, ekonominya dulu. Kalau ekonominya kita kuasain, otomatis yang lain-lain kayak politik, hukum, dan sebagainya, itu kita bisa pegang. Sementara kalau ekonominya saja sudah tidak bagus, otomatis bagaimana mau kita pegang. Makanya, kalau katanya Karl Marx lebih jauh lagi, proletar harus menguasai alat produksi maupun ekonominya. Oke? Pareto juga nggak sampai situ aja. Pareto juga ngejelasin bahwa elit ini nggak selalu diisi sama orang-orang yang berprestasi. Elit bisa aja diisi oleh mereka yang nggak punya prestasi apa-apa, situasi yang korup gitu ya, dapat dikatakan korup lah, memungkinkan figur yang unskilled ini menjadi elit penguasa. Ya mungkin kalian bisa relate ya dengan kondisi yang terjadi di kampus kalian, bisa juga yang relate terjadi di sekolah kalian atau perusahaan kalian gitu ya. Apalagi ada teman-teman yang mungkin kenal juga bahasa yang seperti ini. Kata-kata, ya untuk menghadapi revolusi 4.0 kita harus lewat orang dalam. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, ya ini kalau katanya Pareto adalah siklus elit. Jadi yang hanya bisa jadi elit ya hanya orang-orang itu lagi aja gitu. Nah, izin memotong bang. Kenapa? Izin memotong bang. Itu nampaknya slide-nya belum tergeser bang. Memang belum. Oh, belum ya? Ya. Oke, baik. Oke. Nah, Pareto ini juga ngejelasin bahwasanya elit ini nggak hanya diisi sama orang-orang berprestasi. Ya mungkin kalian bisa lihat, mungkin ya DPR-nya Yara gitu. DPR-nya Yara ini kadang kan nggak diisi sama orang-orang berprestasi gitu. Tapi ya orang-orang yang arogan, orang-orang yang hanya modal kaya aja gitu. Akhirnya katanya Pareto ya, ini adalah kenyataan bahwasanya kalau sistemnya korup, otomatis orang yang mengisi juga orang-orang yang nggak berprestasi atau orang-orang yang unskilled figure gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, oke, ini tadi aku udah ngejelasin ya tentang bagaimana elit itu nggak selalu diisi sama orang-orang berprestasi. Kadang-kadang kalian bisa lihat sendiri bahwasanya nggak hanya di Yara ya, mungkin di negara kita juga bisa direlatekan, atau mungkin sederhananya kalian bisa kaitkan di kampus kalian maupun juga di sekolah kalian. Kita akan bahas tentang kecenderungan penguasa menggunakan kekerasan ya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Pareto di slide sebelumnya gitu ya. Maka negeri Yara ini menjadi sebuah kawasan yang dikelola atas dasar prinsip-prinsip yang
dibuat oleh elit penguasa. Tadi yang aku jelasin bahwa sistem sosial juga dikontrol oleh elit. Gitu. Elit penguasa akhirnya tidak melibatkan suara rakyat di sini. Suara rakyat IARA akhirnya tidak didengar. Ya, karena kuatnya peran Anton Castillo menjadikan kekuasaan Anton Castillo ini sebagai prima causa, bukan sebagai primus inter pares. Prima causa ini artinya Anton ini punya kedudukan dia paling tinggi ketimbang rakyat. Kalau primus inter pares itu artinya rakyat dan pemimpin itu punya posisi yang sama. Jadi karena Anton ini menerapkan prima causanya, sehingga boleh dapat dikatakan bahwa negeri Yara ini dipimpin dari Gabriel Castillo sampai Anton Castillo itu merupakan perjalanan atau siklus kaum elit gitu. Jadi kita bisa lihat turunnya dari Gabriel Castillo turun ke Anton Castillo juga ingin anaknya juga jadi presiden selanjutnya ya. Ya mirip-mirip di Korut lah. Oke. Nah, pada masa kepemimpinan Anton Castillo ini semakin menunjukkan bahwa modernisasi dan perubahan sosial, sistem sosial hanya bisa dilakukan oleh the governing elite. Hanya segelintir orang, yaitu hanya elit-elitnya aja yang ngontrol roda kekuasaan. Anton juga nggak sampai situ aja. Anton juga nanemin cultural dope. Nah, cultural dope ini apa sih? Ya, cultural dope ini adalah bahwasanya rakyat itu hanya sebagai lapisan yang nggak tahu apa-apa. Cultural dope ini adalah dapat dikatakan sebagai ini. Rakyat itu hanya sebagai objek. Ya. Udah, rakyat itu nggak boleh banyak komen. Rakyat nggak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah. Apa yang dikatakan oleh Anton sama dengan benar. Tidak boleh apa yang dikatakan Anton itu dikritisi. Nah, cultural dope yang seperti ini kan ini bahaya ya. Jadi kalau kita jauh nantinya dibahas lewat George Simmel atau Lefebvre gitu, mereka ini cara berpikirnya pendek ya. Kalau sama George Simmel sama Lefebvre mungkin kalian bisa baca lagi. Aku sampai lupa bukunya tuh ya. Karena setipe semua apa yang dikatakan Anton sama dengan benar. Mereka tidak bisa punya warna-warna lain gitu. Mungkin apa yang dikasih Anton itu harus diterima. Padahal kan kita juga bisa menyuarakan pendapat kita. Mungkin kita bisa memberikan solusi. Seperti contohnya transendensi kebangsaan, semangat kebangsaan itu seharusnya ditanamkan. Bukannya lewat kekerasan. Gitu. Kekerasan ini jalur yang sangat amat buruk gitu ya. Meskipun terkadang juga perlu ditempuh. Gitu. Oke. Nah, nggak sampai situ aja. Prima causa ini sebenarnya relate dengan sabda pendito ratu. Mungkin kalian udah nggak asing ya dengan apa kata-kata sabda pendito ratu. Jadi sabda pendito ratu itu sebenarnya sama ya. Apa yang dikatakan Anton atau apa yang dikatakan raja ya itu sama dengan benar ya. Jadi kalau sudah posisinya begini Anton ya siklus elitnya sudah aktif, masyarakat IARA ini udah nggak boleh lagi terlibat khususnya dalam politik, kritik itu udah sangat amat dilarang ya. Rakyat itu posisinya udah sebagai objek doang gitu. Nggak lebih dari ya apa bedanya rakyat sama benda, dan posisi manusia, posisi masyarakat IARA akhirnya sama seperti benda, nggak jauh beda. Mereka harus mau disuruh kerja, ngelawan tembak, ngelawan dibanting gitu. Itu kan nggak masuk ya, nggak masuk akal gitu, cara-cara seperti itu. Nah, kalau kita bahas lebih jauh bahwasanya dalam sistem monolitik ini, ya, kalau dalam negara yang sistemnya monolitik itu negara itu menjadi sangat amat kuat dan aparatus itu represif. Sebenarnya nggak hanya negara yang monolitik ya, terkadang negara yang non monolitik juga masih suka terjebak. Ini monolitik ya, negara-negara komunis itu cenderung menggunakan cara-cara seperti ini. Seringkali negara ini kejebak gitu.
Kejebak dalam apa sih? Dalam praktek kekerasan. Kekerasannya ini bukan untuk kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan otonom atau dapat dikatakan sebagai kepentingan mereka sendiri. Ya. Jadi mereka menggunakan aparat-aparat, katakanlah si Anton mau buat bendungan atau membuat ibu kota negara baru di Yara gitu ya. Terus Anton ini menggunakan militer atau tentara atau polisi gitu ya. Ini kan kepentingan rakyat atau kepentingan elit-elitnya aja. Gitu. Ini hanya untuk kepentingan Anton atau untuk kepentingan masyarakat Yara gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana FND di pojok kiri bawah itu dikerahkan sama Anton untuk menjaga atau menindak masyarakat Yara yang melawan kebijakan Anton. Gitu. Nah, dalam kasus seperti ini juga, kalau kalian bermain game di Far Cry, kalian bisa lihat bagaimana tentara-tentara Yara ini, khususnya FND ini, mengambil solusi dalam bentuk kekerasan dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat gitu. Nah, oke. Dan akhirnya Dani Rojas ini bergabung dengan grup perlawanan bernama Libertad. Ya. Ketika dia memutuskan untuk tidak jadi kabur atau melarikan diri dari Yara, dia memutuskan untuk bergabung dengan grup perlawanan bernama Libertad. Nah, Dani bertemu Clara. Clara itu yang kalian lihat di atas tank, di pojok kanan atas, terus juga dia lagi pegang shotgun, yang perempuan ya. Nah, dia minta untuk bergabung dengan Libertad, terus juga diiyain sama Clara. Nah, Libertad ini kan sebagai oposisi atau bentuk dari resisten dari kekejaman Anton. Perlawanan yang mula-mulanya itu kan di awal-awalnya itu Maximas Matanzas, Leyendas 67, terus juga Libertad ini, itu semuanya masing-masing bergeraknya. Tapi lama-kelamaan, karena perjuangan gigih dari si Dani Rojas, akhirnya berhasil menyatukan Maximas Matanzas, Libertad, Leyendas 67, dan Monteros Family. Ya. Untuk melawan siapa? Untuk melawan Anton. Gitu. Nah, pasukan perlawanan seperti Libertad, Leyenda 67, Maximas Matanzas, Montero Family ini merupakan gambaran dari batas toleransi, ya, toleransi atau kesabaran masyarakat menghadapi sikapnya Anton, ya, yang represif terhadap masyarakat. Dan akhirnya udah nggak bisa dikendalikan lagi, gitu. Apa yang dilakukan oleh Anton ini udah keterlaluan bagi mereka, bagi grup-grup perlawanan ini. Dan akhirnya apa? Ketika represif yang dilakukan oleh Anton, akhirnya menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Ini merupakan jawaban dari mereka yang bersikap represif atau pemimpin-pemimpin represif. Itu layaknya bom waktu. Ya, seakan-akan bom waktu yang akan meledak suatu saat gitu. Nah, tinggal tunggu waktunya aja, tinggal tunggu kapan Anton diincer gitu ya bahasanya, atau dijatuhkan. Nah, kalau kita lihat dari intensitas dan lingkup kekerasan yang begitu luas, selama ini di negeri Yara seolah-olah mengisyaratkan bahwa ada sebuah implikasi atau yang lebih kompleks gitu ya, daripada sekedar proses pergantian rezim. Mereka, grup-grup perlawanan ini bukan cuma pengen menjatuhkan Anton, atau mereka dibayar sama orang untuk mengganti rezim aja gitu. Enggak. Mereka karena udah muak semuak-muaknya terhadap si Anton ini. Mereka pengen mengganti gitu. Ya. Ada yang namanya military deprivatization. Ya, kalian bisa lihat bagaimana ada 3 buah propaganda di layar kalian. Gitu. Di sini kita makin lihat bahwasanya negara Yara ini mulai merasa panik dalam menghadapi perlawanan atau menghadapi perbedaan yang ada di negaranya.
otomatis apa yang dilakukan oleh Anton demi mempertahankan kekuasaannya dan status quo-nya, dia menempuh instrumen kekerasan dalam menghadapi perbedaan. Anton yang semulanya pengen menghadapi mereka atau pemberontak ini dengan cara-cara yang lebih halus, ya, tetapi gagal karena salah satu pimpinan dari Montero family dibunuh. Pemberontak akhirnya ketika mendengar dibunuhnya si El Tigre ini bersatu untuk melawan Anton. Ya. Akhirnya ya, negara Yara ini makin panik, membawa militer keluar dari barak dan ke ranah dari ranah privatnya. Militer itu ranah privatnya kan di barak ya. Tetapi dibawa keluar ke ranah publik untuk melakukan kontrol sosial. Nah, makanya kalau kita dulu di Indonesia, kita kenal yang namanya dui fungsi ABRI. Nah, military deprivatization ini sejenis dui fungsi ABRI. Nah, mengapa militer harus masuk ke ranah publik? Ya, emang musuhnya rakyat kita kan, bukan gitu ya. Seharusnya dia menjaga kedaulatan, kenapa harus menjadi kontrol sosial terhadap masyarakat? Oke, di sini Anton berusaha membangun hegemoni atas rakyatnya, ya. Dengan cara apa sih? Dengan melengkapi diri dengan tindakan represif. Kalau kita kaitkan dengan salah satu filsuf Prancis bernama Althusser, ya, kalau kalian punya bukunya yang pernah aku kasih giveaway, ya, kalian mungkin pernah baca Althusser tentang repressive state apparatus, repressive state apparatus. Ada yang RSA dan ISA, gitu. Di samping itu juga dia menggunakan si Maria Marquesa ini yang tinggal di Valle de Oro ini untuk melakukan propaganda ideologi si Anton, ya. Nah, ISA itu adalah ideologi state apparatus. Kalau RSA itu adalah repressive state apparatus. Jadi nggak cuma militer sebenarnya, tetapi ideologi. Setiap orang kan kalau katanya Althusser punya ideologi sendiri-sendiri. Terus katanya Althusser ya nggak cuma militer, tetapi ideologi juga harus dipengaruhi, gitu. Ya. Makanya lihat lewat propaganda apa yang dilakukan oleh Anton ini, kita bisa belajar bahwasannya ternyata kekerasan juga harus didukung lewat budaya-budaya seperti propaganda ini. Makanya kalau di negara-negara Korea Utara kalian bisa lihat bagaimana propaganda suksesan, kemakmuran itu banyak terpampang gitu ya, meskipun sebenarnya nggak makmur juga gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Masih militer deprivatization, kita juga masih bisa lihat propaganda apa yang dilakukan oleh rezim Anton Castillo. Militer di sini menjadi faktor konstitutif. Kita bisa lihat dengan adanya Admiral Benitez dan Jose Castillo yang menjadi gubernur atau wali kota, ya, aku lupa, gubernur atau wali kota di negara Yara. Kalau kita minjem dari perkataan Emerson, ya, kalau aku kalau seingatku namanya Emerson, ya, nanti boleh kalian cek lagi, bahwa militer ini akhirnya menjadi primus inter pares, ya. Negara akhirnya relatif otonom, nggak bodoh amat sama rakyat. Yang dianggap sebagai perwakilan rakyat adalah militer. Apa kata militer itu sama dengan apa kata rakyat. Nah, ya militer akhirnya menerapkan sistem represif. Dia punya senjata, ya. Rakyat ditembak aja kalau nggak setuju, gitu. Ya. Tindakan represif, birokratis, teknokratis akhirnya membuat rakyat ini semakin tidak ada partisipasinya dalam perpolitikan, gitu. Rezim otoriter Anton juga itu
dapat dukungan modal. Yang penting kan ada modal. Kalau kita minjem katanya borju, ya ada yang namanya arena, modal, sama yang namanya habitus. Nah, ketiganya harus dikuasain. Modalnya dari MCK, terus juga habitusnya dia melakukan propaganda, ya, terus sama yang terakhirnya juga dia tadi apa? Modal, habitus, dan capital ya. Sorry, satunya lagi aku lupa tadi ya, sampai lupa aja. Arena bang. Arena ya, sampai arenanya. Arenanya karena dia di negara Yara juga, ya otomatis ketiganya ini jadi dikuasain untuk menguasai negara Yara lebih mudah. Gitu. Makanya teorinya Borju ini sangat amat erat pada relasi kuasa. Gitu. Oke, militer di Yara pada akhirnya kan nggak bisa terus-menerus ya. Nggak semuanya itu setuju sama apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Kadang ada aja tentara yang memberontak. Kalau kita main game di Far Cry, kita bisa lihat ada 3 tentara yang akhirnya memilih untuk membelot ke rakyat, khususnya ke Libertad. Mereka nggak jadi tentara Libertad, tetapi menjadi yang intel lah, ngasih informasi ke Libertad. Ini semakin menunjukkan, ya, kalau kita pinjam lagi perkataan dari Niebhur, ya. Niebhur itu mengatakan bahwa moral attitude dari sebuah bangsa itu terletak pada aparatus negara dan juga pemimpin negara. 2 hal ini itu makin menunjukkan kalau pemimpin negara dan aparatus negara itu benar-benar melayani rakyat, itu pasti dengan mudah mengonsolidasi kekuatan di negaranya, ya, dan juga menentukan kebijakan politik. Kalau dalam komunikasi politik, ya jangan komunikasi tunggal, komunikasi plural justru yang diterapkan. Kita juga sharing, pemimpin juga seharusnya sharing, bukannya menutup-nutupi dan bahkan melakukan tindakan represif untuk menindas rakyat. Oke. Nah, setelah kemarin aku baca di review Far Cry ya, setelah aku beres main game Far Cry, terus aku coba baca-baca ya, karena sekalian juga mau buat konten gitu, dan juga pengen jadiin kajian dan diskusi untuk malam hari ini. Aku juga melihat beberapa komentar dari teman-teman, bukan dari sosiologi perspektif, tapi dari luar gitu ya. Ada yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Anton ini sebenarnya benar kok bang, ya, sah-sah aja. Mungkin teman-teman juga punya pendapat, apa yang dilakukan oleh Anton ini kan demi kemenangan rakyat Yara. Apa yang dilakukan oleh Anton ini sebenarnya benar-benar aja kok bang, buat kebaikan negara Yara. Cuman kalau kita pinjem dari perkataannya Charles Wright Mills, ya, tentang the higher immorality, ya, ini merupakan ancaman serius dalam negara Yara. Karena apa? The higher immorality ini kalau terus dibiarkan, ini kayak korupsi, kekerasan, itu dibiarkan membudaya. Bahkan kita bisa lihat nantinya ada, kalau katanya ada plot twist-nya ya, ada plot twist yang menjelaskan bahwa naiknya Anton Castillo itu sebenarnya rencana dari elit penguasa supaya negara Yara bisa terus memproduksi Viviro secara paksa kepada rakyatnya. Nah, ini semakin menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Charles Wright Mills ini sangat amat relate, bahwasanya sebenarnya krisis ekonomi dan krisis politik ini merupakan buatan elit. Itu udah settingan dari elit. Terus nantinya itu relasi kuasa, dia juga udah tahu, dia udah nyeting semuanya, krisis ekonomi dan politiknya udah disetting, dan akhirnya dia mudah maju ke menjadi pemimpin di BEM. Gitu. Itu secara aplikatifnya ya. Ya mungkin di kampus kalian juga ada yang seperti itu, ya. Tapi aku nggak bisa mengetok atau menyamaratakan semua kampus juga
sama seperti itu. Jadi kita bisa belajar bahwasanya politik itu dari mulai elit, permainan politiknya kita bisa lihat di game Far Cry 6 ini. Oke. Yang terakhir adalah kekalahan Anton Castillo dan kemenangan rakyat. Nah, perjuangan Dani dan Libertad, terus juga Leyenda 67, Maximas Matanzas, Montero Family, akhirnya nggak sia-sia. Apa yang diperjuangkan itu nggak ada yang sia-sia. Kekejaman rezim Anton Castillo itu runtuh ditandai dengan bunuh dirinya Anton Castillo dengan anaknya di akhir scene. Ya. Runtuhnya Anton Castillo akhirnya menandai runtuhnya rezim juga, dan para pejuang itu menginginkan kemakmuran tanpa harus ada kekerasan. Nah, hal-hal seperti inilah yang justru diharapkan oleh rakyat, gitu. Kalau kita minjem perkataannya Reinhold Niebuhr, ya Reinhold Niebuhr yang tadi aku udah jelasin di slide sebelumnya, bahwa moral selfishness ini di kalangan power elite itu justru bahaya. Karena kenapa? Dia makin sulit mengonsolidasi kekuatan, kohesi sosial juga makin sulit. Ya, moral selfishness ini yang justru harus dihilangkan. Nah, moral selfishness ini justru kalau ada dan dipertahankan, ini merupakan hambatan yang serius untuk kemajuan negara. Gitu. Justru yang harus ditanamin adalah apa? Transendensi semangat kebangsaan. Nah, para pemberontak itu menanamkan rasa semangat kebangsaan, bukan lewat jalur kekerasan. Kita tahu negara kita sedang krisis ekonomi. Yuk sama-sama bangun. Bukannya kita tahu negara kita lagi krisis ekonomi, terus akhirnya memaksa rakyat kalau nggak mau membantu ditembak, dianggap pemberontak. Ya itu akhirnya kan bukannya makin benar ekonomi, malah munculin sebuah perlawanan. Ya, pendekatan-pendekatan represif dalam membangun negeri Yara itu otomatis ya layaknya bom waktu. Sekali lagi, ketika ada tindakan represif dari sebuah pemerintah atau negara, gitu ya, elit, itu layaknya bom waktu. Suatu saat pasti akan meledak. Berbagai daerah, kalau kita lihat di zaman era Soeharto, kita lihat di berbagai daerah itu pasti ada perlawanan, kayak di daerah Yogyakarta, Surabaya, dan akhirnya itu menandakan, ya, kita udah bisa menebak lah bahwasanya penyebab perlawanan itu nggak mungkin ya kalau nggak ada kekerasan. Gitu. Oke, segitu aja untuk malam hari ini. Mungkin aku bisa tanya ke kalian, menurut kalian apakah yang dilakukan oleh Anton Castillo merupakan tindakan tepat untuk menyelamatkan negara Yara, atau kalian sepakat dengan pernyataan dari teman-teman sosiolog yang klasik? Ya. Oke, itu aja.